Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bahwa mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan bahas tentang gaya inersia, ya. Apa itu gaya inersia? Gaya inersia yang hal-hal yang perlu kita pahami adalah apa itu pengertian gaya percepatan, kemudian pengertian torsi percepatan, kemudian bagaimana menentukan letak gaya percepatan, terus apa pengertian dari gaya inersia, dan bagaimana gaya inersia itu pada komponen permesinan. Ya. Di sini gaya percepatan itu adalah gaya yang menghasilkan percepatan, ya, sesuai dengan hukum Newton yang kedua, bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan, ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa arah gaya itu selalu sama dengan arah percepatan, ya. Jadi penggambarannya, gayanya ke kanan, percepatannya ke kanan. Jadi sekarang bagaimana kalau kita terapkan di Kindin ini, ya, bahwa kalau FA itu kita namakan gaya percepatan pada komponen permesinan, kemudian M massa komponen permesinan, AG itu adalah percepatan titik berat dari komponen permesinan, maka didapat bahwa gaya yang bekerja pada komponen permesinan itu sama dengan M kali AG, ya, di mana arah FA gaya percepatan itu sama dengan arah AG, arah percepatan titik beratnya. Itu konsep pertama. Oke. Nah, kemudian apa itu torsi percepatan? Ya, ini mirip dengan gaya percepatan, bahwa torsi percepatan adalah torsi yang menghasilkan percepatan sudut alfa, ya. Jadi rumusnya mirip. Kalau tadi F sama dengan M kali A, maka di sini torsi sama dengan I kali alfa, di mana arah torsi sama dengan arah alfa. Jadi kalau torsinya searah jarum jam, alfanya juga searah jarum jam. Atau sebaliknya, kalau sudah didapat alfanya searah jarum jam, maka torsinya harus searah jarum jam. Ya. Torsi dalam Newton meter, I momen inersia komponen permesinan, yang rumus umumnya adalah mr kuadrat atau kilogram meter kuadrat. Alfa adalah percepatan sudut komponen permesinan dalam radian per sekon kuadrat. Nah, bagaimana menentukan letak gaya percepatan? Nah, untuk menentukan letak gaya percepatan atau FA itu digunakan konsep sebagai berikut. Letak gaya percepatan FA itu berada di titik yang berjarak H dari titik berat komponen tersebut, yang mana jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus dengan FA, dengan gaya percepatan. Dan gaya percepatan tersebut harus menghasilkan momen, ya, terhadap titik beratnya, yaitu G. Nah, jadi TG itu momen daripada gaya percepatan, itu FA kali H. Jadi H itu jaraknya dari titik G tegak lurus terhadap FA. Dan arahnya harus sama dengan arah percepatan sudut daripada link tersebut. Ya, jadi torsi atau momen yang dihasilkan oleh gaya FA terhadap titik berat dari link tersebut, arahnya harus sama dengan arah percepatan sudut link tersebut, ya, sama dengan arah alfa. Di mana harga H itu sendiri dapat dicari dengan penurunan bahwa torsi pada komponen permesinan tadi sama dengan I kali alfa, sementara torsi itu sendiri adalah gaya kali jarak, FA kali H. Jadi dua persamaan yang sama, sehingga I kali alfa sama dengan F kali H.
ini hilang nih. Sehingga H sama dengan I kali alfa dibagi FA atau I kali alfa dibagi M kali AG. Ya. I momen inersia link, alfa percepatan sudut link, dan M ini M kecil ya, massa link, AG adalah percepatan titik berat. Nah, sekarang bagaimana menentukan letak gaya inersia tersebut? Jika komponen permesinan tidak mengalami percepatan sudut atau alfa sama dengan 0, maka harga H-nya dari rumus tadi, ya, I kali alfa dibagi M kali AG, karena alfanya 0, maka H-nya 0. Ya. Maka letak gaya percepatan ada di titik beratnya. Karena H itu diukur dari titik berat. Tegak lurus FA. Karena hanya sama dengan 0 berarti letak gaya inersia ada di titik beratnya. Nah, misalkan ini AG itu adalah percepatan titik berat link. Ya, maka FA gambarnya ya berimpit dengan AG. Karena arah FA sama dengan arah AG. Sehingga kalau alfanya 0 maka FA-nya berada di titik beratnya. Ya, karena kalau alfa 0 hanya 0. Berikutnya adalah jika komponen permesinan terdapat percepatan sudut atau dikatakan alfanya tidak sama dengan 0, maka ada harga H. Maka letak gaya percepatan FA ada di titik yang berjarak H dari titik berat dan harus menghasilkan momen gaya FA terhadap titik berat yaitu FA kali H yang arahnya harus sama dengan arah alfanya. Nah, ini ya konsepnya ya. Dimana harga H tadi dicari dari I kali alfa dibagi M kali AG. Nah, ini sebagai contoh. Kalau pada batang itu ada percepatan titik beratnya adalah AG miring seperti ini, kemudian alfanya diketahui BCJ, maka supaya arah daripada momen gaya terhadap titik G itu arahnya sama dengan arah alfa, maka letak FA harus di kiri titik G. Ya, jadi kalau FA-nya di sebelah kiri ini berjarak H, maka momennya terhadap titik G adalah berlawanan jarum jam. Berarti sama dengan arah alfa. Itu konsepnya ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau alfanya di sini searah jarum jam, maka letak supaya arah momen dari FA sama dengan arah alfa, maka letak gaya FA harus di sebelah kanan berjarak H ya, dan arahnya sama dengan arah AG. Ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau ini tadi di sebelah kiri berjarak H, di sini sebelah kanan berjarak H. Sehingga momen dari FA terhadap titik G searah dengan arah alfa. Kemudian contoh ilustrasinya nih. Ini diketahui alfa, diketahui AG. Ya, jika suatu komponen pemesinan diketahui besar dan arah percepatan titik beratnya yaitu AG dan percepatan sudutnya alfa, tentukan letak gaya percepatan yang terjadi. Nah, penyelesaiannya berarti harga FA sama dengan M kali AG. Ya. Kemudian arah FA sama dengan arah AG. Oke. Nah, letak FA berjarak H dari titik G, di mana H itu dicari dari rumus ini tadi, I kali alfa dibagi M kali AG. Nah, H jarak dari titik G yang tegak lurus FA. Dan menghasilkan momen F kali H, di mana arah momen tersebut sama dengan arah alfa. Jadi, letak FA yang benar adalah di sebelah kanan titik G. Nah, di sebelah kanan ya, yang benar. Yang ini yang di sebelah kiri salah, dicoret ya. Ini menunjukkan kalau yang di sebelah kiri berarti salah.
Yang benar adalah di sebelah kanan. Oke. Kemudian setiap komponen permesinan selalu bergerak sehingga setiap titik berat komponen, ini tentang pengertian gaya inersia ya, kita masuk sekarang. Ini redaksinya gini, setiap komponen permesinan selalu bergerak sehingga setiap titik berat komponen tersebut akan mengalami percepatan Ag dan percepatan sudut alfa. Oke. Sehingga pada setiap komponen terdapat gaya percepatan, yaitu Fa. Agar analisa gaya pada komponen permesinan dapat dianalisa sebagai gaya statik, maka pada komponen tersebut harus diberi gaya penyeimbang yang besarnya, arah dan letaknya harus memenuhi syarat kesetimbangan. Apa syarat setimbang? Sigma gaya dan sigma momen sama dengan 0. Oke, agar penyeimbang itu, gaya penyeimbang itulah yang dinamakan sebagai gaya inersia dan diberi simbol F kecil. Ya, nanti kalau gaya inersia link 2 berarti F2, kalau link 3 F3. Jadi saya ulangi lagi bahwa gaya inersia itu sebagai gaya penyeimbang daripada gaya percepatan. Ya. Agar sigma gaya sama dengan 0, maka gaya penyeimbang ditambah gaya percepatan sama dengan 0, sehingga gaya penyeimbang itu sama dengan min Fa. Nah, jadi gaya inersia F kecil sama dengan min Fa. Artinya apa? Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, dari sigma momen sama dengan 0, maka kedua gaya itu harus segaris. Antara gaya inersia dan gaya Fa harus segaris. Nah, jadi kesimpulannya, gaya inersia itu besarnya sama dengan gaya percepatan atau dicari pakai rumus M kali Ag. Kemudian arah gaya inersia itu berlawanan dengan arah gaya percepatan. Ya. Dan letak gaya inersia itu sama dengan letak gaya percepatan. Nah, ini konsepnya ya. Jadi gaya inersia dicari harganya sama dengan M kali Ag, arahnya berlawanan dengan arah Fa, berarti berlawanan dengan arah Ag juga ya. Letaknya sama dengan letak gaya Fa. Sehingga kalau sudah kita dapatkan letak gaya Fa seperti yang kita praktekkan tadi, maka gaya inersianya itu kebalikannya aja. Oke, kita lihat ilustrasi. Oke, contoh ilustrasinya di sini ada komponen link yang diketahui Ag dan alfanya. Ya. Jika pada batang api diketahui besar dan arah percepatan titik berat Ag dan besar dan arah percepatan sudut alfa, tentukan besar, arah, dan letak gaya inersia. Ini contoh soal ya. Oke, solusinya harga Fa sama dengan M kali Ag. Oke, arah Fa sama dengan arah Ag. Letak Fa berjarak H dari titik berat G dan menghasilkan momen terhadap titik G, yaitu Tg yang arahnya sama dengan arah alfa. Jika letak Fa berjarak H, jadi letak Fa berjarak H di kanan titik G. Di mana harga H dicari pakai persamaan I kali alfa dibagi M kali Ag. Ini harga aktual, harga yang sebenarnya. Nah, kemudian harga untuk dibuat di gambar ini harus disesuaikan dengan skala gambar. Oke. Nah, hasilnya gimana? Karena alfanya searah jarum jam, maka gaya percepatan letaknya harus di sebelah kanan titik G. Nah, berjarak H, yang mana H itu dicari dari rumus ini, ya. I kali alfa dibagi M kali Ag. Nah, kemudian di mana letak gaya inersianya? Nah, gaya inersia sama dengan Fa sama dengan M kali Ag. Arahnya berlawanan dengan Fa.
letaknya sama dengan FA. Maka kalau kita gambar gaya inersia adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kalau FA-nya udah dapat, maka gaya inersianya itu hanya kebalikannya aja. Karena apa? Karena gaya inersia ini sebagai penyeimbang gaya percepatan. Berarti kalau gaya percepatan didapat seperti ini, maka supaya setimbang, maka kedua gaya harus segaris, besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu kan konsepnya kesetimbangan untuk dua gaya yang tidak sejajar, setimbang. Ya. Maka F-nya adalah kebalikan dari FA. Jadi gaya inersia kebalikan daripada FA. Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, letaknya sama. Oke. Kemudian kita terapkan pada komponen permesinan. Komponen yang berputar di satu titik tetap. Sekarang kita tinjau jika omeganya konstan, apa yang terjadi? Alfanya 0. Kalau alfanya 0, maka AG tangensialnya 0. AG tangensial itu percepatan G tangensial. Titik berat daripada link tersebut. Yang rumusnya R kali alfa. Karena alfanya 0, maka AGT 0. Dan harga H juga 0. Karena di sini ada unsur alfa juga. I kali alfa per M kali AG. Sama dengan 0. Nah, terus gimana? Sehingga AG sama dengan AGN ditambah AGT hingga sama dengan AGN. AGT-nya 0. Berarti percepatan titik berat G ya, titik berat atau AG sama dengan AGN sama dengan AG normal. Jadi arahnya menuju ke pusat dari G menuju ke O2. Terus harga FA sama dengan M kali AG. Arah FA sama dengan arah AG. FA ada di titik G. Kenapa di titik G? Karena H sama dengan 0. Berarti kalau digambar seperti ini. Nah, ya, ini FA-nya. Oke. Jadi harga gaya inersia sama dengan FA sama dengan MAG. Ya. Kemudian arah gaya inersia berlawanan dengan arah FA. Dan letaknya sama dengan letak FA yaitu di titik G. Karena H sama dengan 0. Jadi kalau kita gambar adalah seperti ini. Nah, inilah gaya inersianya. Nah, jadi ini kalau omeganya konstan. Ya. Oke, kita lihat masa link yang berputar di satu titik tetap. Tapi di sini harga alfanya tidak 0. Ya. Jadi ada omega, ada alfa, jadi ada percepatan. Ya. Sehingga AG sendiri percepatan titik G terdiri dari AG normal dan AG tangensial. Kalau digambar seperti ini, inilah percepatan titik G. Oke. Nah, sehingga didapat bahwa FA sama dengan M kali AG, arah FA sama dengan arah AG, letak FA berharga H. Hanya tidak sama dengan 0, berarti ada harga ya. Maka letaknya di mana? Supaya karena alfanya searah jarum jam, maka letak gaya FA itu harus di sebelah kanan atau di sebelah atas titik G. Ya. Kalau digambar seperti ini, berjarak H. Jadi ingat H jarak yang tegak lurus terhadap arah FA atau arah AG. Oke. Nah, sehingga gaya inersianya sama dengan FA sama dengan MAG, maka arahnya berlawanan dengan arah FA, letaknya sama dengan letak FA. Berarti kalau digambar adalah ini. Nah, inilah gaya inersia, ini gaya percepatan. Oke ya. Jadi gaya inersia kebalikan daripada gaya percepatan karena sebagai penyeimbang. Gimana pada komponen yang tidak memiliki titik tetap? Jika pada batang AB diketahui besar dan arah AG, kemudian arah alfa, yaitu SCC, maka didapatlah harga FA sama dengan M kali AG. Ya. Arah FA sama dengan arah AG dan letak FA berjarak H dari titik G. Dan agar momen FA terhadap titik G arahnya sama dengan arah alfa, maka letak FA harus di kanan titik G.
kanan titik kiri. Sehingga gaya inersianya ya kebalikan daripada FA gitu aja ya. Oke, komponen yang tidak memiliki titik tetap, oh ini sama nih ya. Oh ini kalau alfanya berlawanan jarum jam ya. Nah, jadi konsepnya sama, berarti letak gaya percepatannya ada di sebelah kiri titik berat ya. Sehingga inilah FA. Maka gaya inersianya ya ini. Ya, kalau tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri ya. Karena alfanya berbeda. Oke. Nggak susah kan? Kalau komponen yang bergerak lurus, ya, komponen yang bergerak lurus itu arah AG-nya sejajar dengan bidangnya dan arah alfa 0. Kenapa alfa 0? Ya karena gerak lurus, nggak ada gerak putar, berarti nggak ada percepatan sudut ya. Maka adanya percepatan linier aja, yaitu AG. Kalau alfa 0 berarti H sama dengan 0. Sehingga gaya FA-nya sama dengan gaya AG. Ya, gaya FA sama dengan percepatan AG dan letak gaya inersianya adalah kebalikan daripada FA. Gitu aja. Ya. Kalau AG-nya ke kanan, FA-nya ke kanan, maka gaya inersianya ke kiri. Gitu. Atau kalau sebaliknya, AG-nya ke kiri, maka FA-nya ke kiri dan gaya inersianya harus ke kanan. Jadi ingat gaya inersia besarnya sama dengan FA dicari dari rumus M kali AG. Ya, arahnya berlawanan, letaknya di titik berat untuk pada link peluncur yang bergerak lurus. Nah, oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Selamat belajar sambil ngopi, jaga kesehatan dan tetap semangat.